Abdul Rizal, seorang perawat dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dia adalah seorang penggiat penurun stigma dan diskriminasi pada program HIV/AIDS. Penelitian yang dilakukan di 12 rumah sakit di Vientiane, Laos menyatakan 558 petugas yang terdiri dari dokter dan perawat memiliki tingkat perilaku stigmatisasi yang tinggi terhadap ODA. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal pada tahun 2018 menunjukkan bahwa walaupun petugas kesehatan telah terlatih pelatihan HIV/AIDS, ternyata masih melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Stigma dan diskriminasi pada ODA ataupun ODIF akan mengakibatkan mereka tidak menjangkau layanan untuk pengobatan maupun pemeriksaan. Hal ini tentunya berdampak pada terhambatnya upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah penularan HIV. Upaya untuk melakukan advokasi serta edukasi kepada tenaga kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik terus dilakukan dalam rangka terus menurunkan perilaku stigma dan diskriminasi petugas terhadap orang dengan HIV. Saya Andi Akbar Halim sebagai praktisi di program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, dan juga sebagai konselor HIV/AIDS yang sudah cukup lama malang melintang di dunia penanggulangan HIV/AIDS sejak tahun 1993 sampai saat ini. Saya mengenal saudara Abdul Rizal sebagai nakes yang mulai peduli dengan program penanggulangan HIV/AIDS di tahun 2006. Sampai saat ini sangat-sangat memberi manfaat atau dampak yang signifikan di upaya penanggulangan HIV/AIDS baik yang ada di Parepare maupun yang ada di Sulawesi Selatan. Juga sebagai konselor HIV/AIDS dan sebagai trainer atau penyuluh di masyarakat, di orang dengan HIV atau ODIF, maupun di teman-teman nakes yang bekerja di puskesmas maupun di rumah sakit. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Abdul Rizal ini adalah bagaimana kepeduliannya, empatinya terhadap program, secara berkelompok bersama dengan teman-temannya di Parepare juga mendirikan rumah sehat Al-Kahfi untuk membantu pemerintah di dalam upaya-upaya memutus mata rantai penanggulangan HIV, upaya mata rantai penularan HIV, dan juga bagaimana menurunkan stigma diskriminasi di masyarakat, terutama bagi petugas kesehatan. Saya melihat Abdul Rizal ini sebagai nakes bisa memberi contoh yang baik kepada teman-teman nakes untuk menurunkan stigma dan diskriminasi. Saya Rahman Nursyam sebagai Ketua Perhimpunan Konselor PCT HIV Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mengenal sosok seorang Rizal dalam penanggulangan HIV sejak 2006. Seorang Rizal sangat berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya. Beliau akan selalu meluangkan kesempatannya untuk melindungi dan merawat seorang pasien HIV.
kesehatan. Seorang Rizal melindungi seorang pasien HIV tanpa stigma dan diskriminasi. Kami sangat berharap Rizal bisa menjadi contoh bagi perawat-perawat lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pendamping dari LSM sejak tahun 2006 itu sangat merasakan sekali yang namanya stigma dan diskriminasi terhadap teman-teman dengan HIV. Banyak layanan yang tidak mau menerima kondisi dari teman-teman HIV positif, termasuk diantaranya juga ibu hamil. Setelah saya bertemu dengan kami biasa memanggilnya dengan Pak Rizal. Beliau adalah seorang nakes yang sangat mempunyai inovasi dan sangat memberikan effort dan support untuk teman-teman HIV. Hingga beberapa layanan itu bisa membuka diri untuk mau menerima teman-teman yang HIV positif untuk melakukan akses layanan lanjutan. Sebenarnya memperjuangkan hal ini secara bersama-sama sangat panjang prosesnya. Itu dimulai pasca beberapa ibu hamil yang kami dampingi itu ditolak untuk melakukan proses persalinan. Nah, dari beberapa diskusi yang kami lakukan dengan Pak Rizal ini, beliau mempunyai misi bagaimana tenaga kesehatan khususnya ya para bidan ini diberikan pemahaman informasi yang lebih terbuka. Pribadi dan secara kelembagaan itu sangat mengapresiasi Pak Rizal karena dengan bantuan advokasi beliau baik ke layanan kesehatan di tingkat pertama sampai layanan jenjang lanjutan itu, sehingga di Kota Parepare itu semua saat ini sudah mau melakukan proses persalinan secara normal ataupun secara lanjutan. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 itu kami bidan sangat menolak untuk melakukan persalinan ibu dengan HIV. Setelah selalu memperoleh informasi dan pengetahuan dari Pak Rizal bagaimana kami tenaga kesehatan untuk tidak melakukan stigma terhadap orang dengan HIV ini, maka pada tahun 2015 itu kami sudah perlahan-lahan mulai berani untuk dan percaya diri untuk melakukan pertolongan persalinan terhadap ibu hamil dengan HIV. Yang setelah kami melakukan pertolongan persalinan yang pertama ini, maka puskesmas lain dan bahkan rumah sakit itu sudah mulai berkurang stigma mereka terhadap ibu yang melahirkan dengan ibu HIV ini. Dampak dari upaya Pak Rizal ini kepada kami khususnya bidan sangat besar dampaknya, karena dengan hal ini sudah tidak mempunyai stigma yang terhadap ibu hamil dengan HIV. Pada tahun 2013 sudah tahu bahwa saya positif HIV. Setelah itu kebetulan saya sudah hamil, tapi saya sudah terapi sebelumnya. Saya sudah minum ARV sebelumnya. Pada awal 2014 saya sudah mau lahiran, tapi lahirannya rumah sakit di Parepare merujuk saya ke rumah sakit Wahidin. Alasannya karena alatnya di rumah sakit Parepare belum ada. Tapi saya tahu diri bahwa mungkin pihak rumah sakit merujuk saya ke rumah sakit Wahidin karena saya positif HIV.
Saya dibantu sama Ibu Anti waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah anak saya sekarang sudah berumur 10 tahun. Sekarang dia sudah umur 10 tahun, sudah kelas 4 SD. Alhamdulillah anak saya itu negatif. Sekarang itu dari pihak keluarga dari saya, alhamdulillah sudah tahu status saya bahwa saya terkena penyakit HIV maupun keluarga suami saya. Dan saya alhamdulillah dibantu dengan anggota LSM yaitu Ibu Anti dan Pak Rizal. Saya tahu status sejak cek darah saat mengandung anak ke-6, diberikan pengobatan rutin dan didampingi dengan petugas yang terkait dan selalu memberi support dan tidak ada stigma, semua memberikan support yang positif. Stigma dan diskriminasi itu adalah musuh yang harus kita hilangkan. Karena orang dengan HIV punya harapan besar untuk hidup dan mendapatkan haknya. Mari akhiri AIDS 2030.